Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ayuhal ikhwah, alhamdulillah khaya nasrullah ta'ala lianna Allah ta'ala laqad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati' an nastami'a fi hadhihi al-fursah al-mubarakah. Fahayya nazid syukrana biqaulil hamdulillah wa la nansa an nusalliya ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lianna nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa an-nas al-kamil, insanun kamil. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ismul isyarah. Coba kita perhatikan video berikut ini. Harus kita ketahui bahwasanya penggolongan kata dalam bahasa Arab dilihat dari jenis kelaminnya seperti manusia dan hewan. Ada pula yang dilihat dari segi benda yang dianggap laki-laki atau perempuan sesuai dengan kesepakatan orang Arab. Nah, adapun jenis kelamin laki-laki atau yang dianggap laki-laki itu dinamakan mudzakkarun, dan yang dianggap perempuan atau jenis kelamin perempuan itu dikatakan muannatsun. Orang Arab telah sepakat seperti itu. Mudzakkarun artinya laki-laki, muannatsun artinya perempuan. Kemudian dalam pembagian mudzakkar atau laki-laki dan muannas atau perempuan itu kemudian dibagi menjadi menurut jenis kelamin. Contoh di sini ada Hamidun, jelas laki-laki, nama seorang laki-laki, dan Khadijatun adalah nama seorang perempuan. Aliyun adalah nama seorang laki-laki, Zainabun nama seorang perempuan. Maka Hamidun dan Aliyun adalah mudzakkarun, Khadijatun dan Zainabun adalah muannatsun jika dilihat dari jenis kelamin. Nah, kemudian jika dilihat dari jenis atau yang dianggap laki-laki, kita lihat di sini kitabun adalah mudzakkar, mistaratun adalah muannas, masjidun mudzakkar, madrasatun muannas. Kenapa kemudian kitabun mudzakkar dan mistaratun muannas padahal sama-sama bendanya? Maka yang membedakan antara keduanya adalah ada tak marbutoh berada di akhir kalimat. Jadi jika kitabun tidak ada tak marbutohnya, berarti dia tergolong mudzakkarun karena dianggap laki-laki. Mistaratun karena ada tak marbutohnya di akhir kalimat, di akhir kata, maka dianggap oleh orang Arab muannatsun yang artinya perempuan. Nah, kemudian sekarang kita belajar kepada kata isyarat. Kata isyarat dibagi menjadi dua. Yang pertama isyarat dekat, yang kedua isyarat jauh. Isyarat dekat bisa kita lihat di sini yang atas, hadza ini jelas dekat. Huna di sini juga dekat. Hadhihi ini juga sama dekat. Bedanya hadza sama hadhihi, kalau hadza itu untuk mudzakkar dan hadhihi untuk muannas. Kemudian isyarat jauh. Dzalika itu jelas itu jauh. Hunaka di sana jelas itu jauh. Tilka itu jelas jauh. Nah, kemudian hadza dan dzalika adalah kata isyarat jarak dekat dan jauh untuk laki-laki. Jadi kata yang digolongkan oleh bangsa Arab menjadi mudzakkar atau laki-laki. Sedangkan hadhihi dan tilka adalah kata isyarat jarak dekat dan jauh yang digolongkan sebagai muannats atau untuk kata perempuan. Nah, sedangkan huna dan hunaka itu netral. Jadi dia boleh untuk mudzakkar dan boleh untuk muannas.
Coba kita perhatikan latihan berikut ini. Nah, hadza, ketika ada kata-kata hadza, ini pasti adalah kata isyarat jarak dekat karena artinya ini. Dan hadza itu diperuntukkan untuk kategori mudzakarun atau laki-laki. Maka setelah hadza harus kata yang mengandung unsur laki-laki atau mudzakkar. Contoh kitabun. Nah, kitabun adalah mudzakkarun. Kemudian bawahnya hadhihi adalah kata isyarat jarak dekat yang diperuntukkan untuk golongan muannatsun atau perempuan. Maka setelah hadhihi katanya harus kata yang mengandung unsur muannats atau perempuan. Contohnya madrasatun karena ada tak marbutohnya di sini. Nah, kemudian untuk jarak jauh ada dzalika. Nah, dzalika adalah kata isyarat jarak jauh yang diperuntukkan untuk kata mudzakkar atau laki-laki. Maka setelah dzalika haruslah kata yang mengandung unsur laki-laki atau mudzakkar. Contoh masjidun. Kemudian bawahnya ada tilka. Tilka adalah kata isyarat jarak jauh yang diperuntukkan untuk kata yang mengandung unsur muannatsun atau perempuan. Maka setelah kata tilka atau kata isyarat tilka itu harus ada kata yang menunjukkan atau yang mengandung unsur perempuan atau muannatsun. Contoh mistaratun. Kemudian ada huna. Huna adalah kata isyarat jarak dekat yang artinya di sini. Huna. Karena huna ini tidak kemudian diperuntukkan untuk laki-laki atau perempuan, maka dia bebas. Bisa huna baitun. Baitun adalah mudzakkar. Bisa huna madrasatun. Madrasatun adalah muannats. Hunaka juga sama. Hunaka adalah kata isyarat jarak jauh yang tidak diperuntukkan untuk laki-laki atau perempuan, artinya bebas. Mau dikasih hunaka madrasatun oke, mau dikasih hunaka masjidun juga oke. Baik, demikian adalah beberapa pengertian tentang materi kita, yakni memperdalam apa itu bedanya muzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan, dan ada fungsi ismul isyarah atau kata isyarat baik jarak jauh maupun jarak dekat. Nakhtatim bilhamdalah. Hadanallahu wa iyyakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.